Pernah nggak sih kamu merasa udah kerja keras, banting tulang siang malam, tapi rezekinya gitu-gitu aja? Sementara ada orang lain yang kelihatannya santai, tapi kok hidupnya berkecukupan bahkan melimpah. Bisa jadi, mereka hidup dalam frekuensi kekayaan. Di video ini, aku mau ajak kamu belajar gimana caranya menyesuaikan diri dengan frekuensi kekayaan, supaya kamu pun bisa hidup lebih sejahtera. Tonton sampai habis ya. Karena ini bukan cuma soal uang, tapi soal energi dan pola pikir. Jadi, apa sih sebenarnya frekuensi kekayaan itu? Setiap orang memancarkan energi. Pikiran, ucapan, dan perasaan kita itu sebenarnya adalah getaran. Nah, orang yang hidup dalam frekuensi kekayaan itu biasanya punya pola pikir positif, terbuka, dan percaya bahwa rezeki itu luas. Sebaliknya, orang yang hidup dalam frekuensi kekurangan sering merasa takut uang habis, iri sama orang lain, dan mudah menyerah. Padahal, semesta itu kayak radio. Kita harus setel ke gelombang yang benar supaya bisa menangkap siaran kekayaan. Sekarang kita bahas ciri-ciri orang yang hidup dalam frekuensi kekayaan. Pertama, mereka bersyukur bahkan untuk hal kecil. Contohnya, dapat orderan satu aja udah bilang, "Alhamdulillah, makasih, ya Allah." Kedua, mereka nggak pelit bantu orang. Mereka sadar, memberi itu bukan bikin miskin, malah bikin aliran rezeki makin lancar. Ketiga, mereka senang lihat orang lain sukses. Karena mereka percaya, kalau orang lain bisa sukses, gue juga bisa. Keempat, mereka nggak ngeluh terus. Hidup boleh berat, tapi mereka fokus cari solusi, bukan komplain tiap hari. Nah, kalau kamu belum punya ciri-ciri itu, tenang. Sekarang kita bahas gimana caranya menyesuaikan diri dengan frekuensi kekayaan. Pertama, jaga pikiran dan kata-kata. Kata-kata adalah doa. Mulai sekarang, ganti kata, duit gue pas-pasan, jadi duit gue cukup dan terus bertambah. Kedua, visualisasikan hidup yang kamu mau. Bayangkan kamu punya rumah sendiri, bisnis lancar, orang tua bahagia. Lakukan setiap pagi 2 menit aja, sambil tarik napas dalam-dalam. Ketiga, bersyukur dalam kondisi apapun. Jangan nunggu kaya dulu, baru bersyukur. Justru bersyukur dulu, nanti kekayaan datang. Keempat, hindari lingkungan toksik. Jauhi orang yang kerjaannya cuma ngeluh, nyinyir, dan nyalahin nasib. Karena energi mereka bisa narik kamu ke frekuensi kekurangan. Kelima, perbanyak memberi. Bukan soal besar kecilnya. Bahkan senyum, bantu share dagangan teman, atau sedekah Rp1.000, itu semua bentuk energi positif yang kuat banget. Sekarang kita masuk ke latihan harian supaya bisa naik ke frekuensi kekayaan. Latihan pagi saat bangun tidur. Tarik napas, ucapkan 3 hal yang kamu syukuri. Visualisasikan rezeki yang kamu mau. Ucapkan afirmasi seperti, saya layak hidup kaya dan bahagia. Latihan siang. Saat makan siang, ucapkan dalam hati, rezeki ini datang dari Tuhan yang Maha Baik. Kalau lihat orang sukses, bilang, semoga makin lancar, dan saya menyusul. Latihan malam, sebelum tidur, tuliskan 3 hal baik yang terjadi hari ini. Maafkan orang yang bikin kamu kesal hari ini, agar energi negatif nggak terbawa tidur. Ucapkan, besok rezekiku lebih deras, hidupku makin berkah. Ingat, hidup bukan cuma soal kerja keras, tapi juga soal energi yang kita pancarkan setiap hari. Kalau kamu konsisten menjaga pikiran, perasaan, dan ucapan tetap positif, maka kamu sedang mengundang frekuensi kekayaan untuk datang ke hidupmu. Mungkin kamu bertanya, apakah benar cuma dengan menjaga frekuensi hidup bisa bikin kita lebih kaya? Jawabannya, ya, sangat mungkin. Karena yang berubah bukan cuma pikiranmu, tapi juga sikapmu, pilihanmu, dan responmu terhadap hidup. Misalnya gini, orang yang punya frekuensi kekayaan biasanya lebih tenang saat menghadapi masalah.
Mereka nggak gampang panik kalau ada kendala. Kenapa? Karena mereka percaya semua kejadian ada hikmahnya, dan rezeki itu pasti cukup kalau kita bergerak. Contoh sederhana, saat usahanya sepi, orang yang berada dalam frekuensi negatif akan langsung bilang, "Aduh, udah susah cari uang sekarang, ekonomi jelek, dagangan nggak laku." Akhirnya dia nyerahin nasib dan pasrah. Tapi, orang yang hidup di frekuensi kekayaan akan bilang, "Oke, hari ini belum ramai. Mungkin besok lebih baik. Gue coba strategi baru atau belajar dari kesalahan." Lihat perbedaannya. Yang satu pasrah, yang satu proaktif. Padahal, sama-sama menghadapi masalah. Itulah kekuatan frekuensi. Saat kamu berada di gelombang yang tepat, kamu akan lebih mudah menemukan peluang. Kamu jadi peka terhadap kesempatan. Dan orang-orang pun lebih tertarik untuk bekerja sama denganmu karena kamu memancarkan energi positif. Dan ingat, kekayaan itu bukan cuma uang. Kekayaan itu bisa berarti hidup yang damai, keluarga yang harmonis, tubuh yang sehat, dan hati yang tenang. Makanya, ketika kamu mulai menjaga frekuensi hidupmu, kamu nggak cuma mengejar uang, tapi juga menarik keberlimpahan di semua aspek kehidupan. Jadi mulai sekarang, tanamkan niat dalam hati. Aku mau hidup dalam frekuensi kekayaan. Aku mau berpikir positif, bersyukur, dan terus belajar. Aku mau menjadi magnet rezeki, bukan penolak berkah. Dan kamu nggak sendirian. Ribuan orang lain juga sedang belajar seperti kamu. Kita semua sedang dalam proses, jadi jangan bandingkan langkahmu dengan orang lain. Fokus aja ke peningkatanmu sendiri, sekecil apapun itu. Kita bahas satu hal penting yang sering orang lupakan saat bicara soal kekayaan. Kekayaan bukan soal siapa yang paling pintar atau paling kerja keras, tapi siapa yang paling selaras dengan hukum alam semesta. Coba deh kamu perhatikan. Banyak orang pintar yang hidupnya pas-pasan. Banyak juga orang biasa-biasa aja yang justru rezekinya ngalir deras. Kenapa bisa begitu? Karena hidup ini bukan hanya tentang logika, tapi juga tentang energi dan getaran yang kita pancarkan setiap hari. Semesta ini punya sistem, sama seperti hukum gravitasi, hukum magnet, atau hukum sebab akibat. Ada juga yang disebut sebagai hukum tarik-menarik. Kamu menarik apa yang sesuai dengan isi pikiran dan perasaanmu. Kalau kamu selalu merasa miskin, selalu khawatir, dan sering bilang uang itu susah dicari, maka semesta akan bilang, "Oke, permintaan diterima." Dan kamu akan terus berada di situasi yang penuh kekurangan. Tapi kalau kamu mulai merasa cukup, bersyukur, dan yakin rezeki itu luas, maka semesta akan membuka lebih banyak jalan yang nggak kamu duga. Salah satu kunci penting adalah melatih rasa layak. Banyak orang ingin kaya, tapi dalam hati kecilnya dia merasa nggak pantas, merasa masih banyak dosa, atau merasa rezeki itu cuma buat orang-orang tertentu. Padahal kamu layak. Setiap orang layak untuk hidup berkecukupan, bahkan melimpah. Tapi kita harus mulai percaya dulu. Percaya bahwa kekayaan itu tersedia. Percaya bahwa rezeki itu cukup untuk semua orang. Percaya bahwa Tuhan itu Maha Kaya dan Maha Memberi. Makanya, sebelum minta lebih banyak uang, coba tanyakan ke diri sendiri. Apakah aku sudah percaya kalau aku layak? Apakah aku siap menerimanya dengan penuh tanggung jawab? Apakah aku bersedia memberi dan membantu orang lain kalau aku diberi lebih? Kalau jawabannya iya, maka kamu sedang membuka pintu-pintu rezeki yang lebih besar. Satu hal yang perlu kamu ingat baik-baik, kamu bukan orang biasa. Kamu punya potensi besar yang mungkin belum kamu sadari. Mungkin selama ini kamu terlalu sibuk mengejar validasi orang lain, terlalu sibuk membandingkan hidupmu dengan orang lain di media sosial, sampai lupa kalau kamu punya keunikan, punya kekuatan, dan punya jalan rezekimu sendiri. Tuhan menciptakan kamu bukan untuk hidup sengsara. Tuhan menciptakan kamu untuk hidup dengan berkah, manfaat, dan kelimpahan.
Tapi untuk sampai ke sana, kamu harus selaras. Selaras dengan hukum alam, selaras dengan getaran syukur, selaras dengan rasa cukup. Jangan tunggu kaya dulu baru bersyukur, tapi bersyukurlah dulu. Maka kekayaan akan datang menyusul. Bukan cuma kekayaan materi, tapi juga kekayaan batin. Hati yang tenang, hubungan yang harmonis, kesehatan yang kuat, dan hidup yang terasa ringan walau penuh tantangan. Setiap kali kamu merasa lelah, ingat kata ini. Saya sedang tumbuh. Saya sedang belajar selaras dengan alam semesta. Saya sedang membangun hidup yang lebih baik, dari dalam keluar. Dan satu hal lagi, jangan remehkan langkah kecil. Bahkan satu perubahan sederhana, seperti mengganti ucapanmu dari susah banget hidup, jadi hari ini lebih baik dari kemarin. Itu sudah cukup untuk mulai menggeser frekuensi hidupmu. Hari ini kamu mulai dari satu video. Besok kamu mulai dari satu niat. Dan siapa tahu, bulan depan kamu udah ada di titik yang bahkan belum kamu bayangkan sekarang. Akhir kata, video ini bukan motivasi sesaat. Ini adalah pengingat bahwa hidup bisa berubah, asal kita yang mulai berubah. Jadi bantu orang lain juga untuk terinspirasi. Bagikan video ini ke orang-orang yang kamu tahu sedang butuh semangat baru. Karena kadang, satu video sederhana bisa jadi titik balik hidup seseorang. Jangan lupa klik tombol like, tulis di komentar, saya hidup dalam frekuensi kekayaan. Dan subscribe untuk video berikutnya, yang akan bantu kamu terus naik frekuensinya dari kekhawatiran menjadi ketenangan, dari kekurangan menuju kelimpahan. Sampai jumpa. Dan ingat, kamu layak hidup berkecukupan, kamu layak bahagia, dan kamu layak menerima semua kebaikan yang sudah disiapkan semesta untukmu.